Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafrafianur dengan NIM 2025-033839. Saya di sini akan menanggapi poin Pancasila dengan judul Budaya Islami sebagai filter budaya modern dan solusi sosial budaya Indonesia kontemporer. Di era globalisasi ini, arus budaya modern masuk dengan sangat cepat melalui media, teknologi, dan gaya hidup. Kondisi ini membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah filter nilai agar masyarakat tidak kehilangan arah. Salah satu filter yang relevan adalah budaya Islami, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konteks bangsa Indonesia. Tanggapan ini, pernyataannya ialah pernyataan tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. Budaya Islam dapat berperan sebagai penyaring, bukan penolak modernitas. Artinya, budaya modern tetap bisa diterima selama tidak bertentangan dengan nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Selain itu, budaya Islami juga bukan nilai yang eksklusif. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial bersifat universal dan sejalan dengan semangat Pancasila. Dengan demikian, budaya Islam dapat menjadi pilihan nilai yang mendukung upaya penyelesaian masalah sosial dan budaya bangsa. Dan dalam Islamic worldview, kehidupan dipandang sebagai satu kesatuan antara aspek duniawi dan moral. Islam tidak menolak kemajuan, tetapi menekankan bahwa kemajuan harus memiliki arah dan tujuan yang benar. Budaya Islami menempatkan manusia sebagai makhluk bermoral yang memiliki tanggung jawab sosial. Prinsip seperti tawazun atau keseimbangan, adil keadilan, dan mas'uliyah tanggung jawab menjadi landasan dalam menyikapi perubahan zaman. Dengan worldview ini, modernitas tidak diikuti secara membabi buta, melainkan dikritisi dan disesuaikan dengan nilai etika dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks Indonesia, cara pandang ini sangat relevan karena masyarakatnya majemuk dan membutuhkan nilai pemersatu yang berakar pada moral dan budaya lokal. Contoh kasusnya seperti salah satu permasalahan sosial yang muncul adalah budaya hedonisme atau boros dan individualisme di kalangan generasi muda yang dipengaruhi oleh media sosial. Fenomena ini terlihat dari gaya hidup konsumtif, rendahnya empati sosial, serta menurunnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Budaya modern yang berorientasi pada kesenangan pribadi seringkali menggeser nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Jika dibiarkan, hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan karakter bangsa. Dan solusinya ialah budaya Islami menawarkan solusi melalui yang pertama, penanaman nilai kesederhanaan agar individu tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan. Yang kedua, penguatan kepedulian sosial seperti budaya, berbagi, dan gotong royong. Yang ketiga, literasi digital berbasis etika agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Solusi ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga aplikatif dan relevan untuk memperkuat kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dan penutup, sebagai kesimpulan, budaya Islami dapat berfungsi sebagai filter dalam menghadapi budaya modern, sekaligus menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan budaya kontemporer. Dengan pendekatan Islamic worldview, modernitas dan nilai moral dapat berjalan seimbang demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkarakter, beretika, dan berkeadaban. Perkenalkan, nama saya Ilham Bagas Wijaya dengan NIM 2025-033834. Tanggapan saya terhadap poin perkembangan zaman yang semakin pesat membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, terutama melalui kemajuan teknologi dan bentuk media sosial. Berbagai bentuk budaya modern hadir dengan tampilan yang menarik dan mudah diikuti, namun tidak semuanya sejalan dengan nilai moral yang serta karakter bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sikap selektif dalam menerima pengaruh tersebut. Dalam hal ini, budaya Islam dapat berperan sebagai alat penyaring yang membantu masyarakat menentukan mana budaya yang layak diterima dan mana sebaiknya dihindari. Budaya Islami tidak menghambat kemajuan, melainkan memberikan batasan agar perkembangan tersebut tetap berjalan sesuai dengan nilai etika dan moral.
Dengan adanya pedoman tersebut, masyarakat memiliki arah yang jelas dalam berperilaku sehingga nilai-nilai Pancasila tetap dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah tantangan sosial dan budaya kontemporer. Ditinjau dari sudut pandang Islam atau Islam worldview, dalam pandangan Islam, ajaran agama mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan sosial antar sesama. Islam menekankan pentingnya nilai keadilan, tanggung jawab, serta pembentukan akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menyikapi perubahan zaman yang terus berkembang. Islam juga memandang bahwa kemajuan tidak boleh dilepaskan dari nilai moral. Oleh karena itu, budaya Islam berfungsi sebagai pedoman agar umat tidak terjerumus dalam pola hidup yang berlebihan atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga budaya Islami dapat berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Contoh kasus dan problem solving. Contoh kasus pengaruh media sosial saat ini membuat banyak generasi muda cenderung mengikuti budaya konsumtif dan gaya yang serba instan. Kondisi ini sering mendorong mereka untuk lebih fokus pada penampilan dan kepuasan pribadi. Sementara kepedulian terhadap lingkungan sosial semakin berkurang. Permasalahan berkurangnya rasa kepedulian terhadap sesama, memudahnya nilai kesederhanaan dalam kehidupan, munculnya perilaku yang tidak sejalan dengan norma agama dan sosial. Adapun untuk problem solving atau solusi, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai budaya Islami secara konsisten melalui pendidikan di sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, generasi muda perlu dibimbing agar mampu memanfaatkan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, budaya Islam dapat membentuk sikap yang seimbang antara mengikuti perkembangan zaman dan menjaga nilai moral, sekaligus memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nama Ana Muhammad Kenzi Akila, NIM 2025033665. Saya di sini akan membahas tentang budaya Islam sebagai filter aktif dari budaya modern dan pengalaman Pancasila. Budaya Islami sebagai filter aktif di tengah semakin derasnya arus globalisasi, kita tidak boleh menutup diri dari budaya modern, namun menerima semua hal tanpa ada filter akan mengikis identitas bangsa. Budaya Islam bukanlah berarti menutup diri dari modernitas. Justru budaya Islam berfungsi sebagai alat seleksi budaya Islami, memungkinkan kita mengambil kemajuan teknologi dan efisiensi dari bangsa barat, namun membuang gaya hidup yang merusak seperti konsumerisme berlebihan dan individualisme ekstrim. Dengan adanya filter ini, implementasi Pancasila menjadi lebih kontekstual dan kuat karena nilai-nilai agama menjadi inti dari perilaku sosial kita sehari-hari. Dalam pandangan Islam, setiap tindakan manusia tidak terlepas dari nilai tauhid dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Islam memandang kemajuan budaya harus memberi manfaat dan menghindari kerusakan, sebagaimana kaidah fikih menyatakan, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ini berarti seorang muslim yang modern adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan prinsip moralitasnya. Untuk kasus fenomena judi online dan pinjaman online atau pinjol ilegal, yang saat ini banyak masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan baru akibat judi online dan pinjol tersebut. Ini adalah dampak negatif dari modernitas digital yang menawarkan kekayaan instan namun merusak tatanan sosial dan mental bangsa. Solusinya menekankan konsep qanaah atau merasa cukup dan menjauhi riba serta maisir atau judi. Budaya Islam mengajarkan kerja keras yang berkah, bukan keberuntungan yang semu. Mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu orang yang terjerat utang sehingga mereka tidak kembali ke lubang yang sama. Membangun sistem pendukung sosial melalui masjid atau komunitas pemuda untuk mengawasi dan mengedukasi bahaya gaya hidup hedonis. Kesimpulannya, budaya Islami adalah pedoman bagi kita di tengah badai modernisasi. Ia tidak hanya menjaga spiritualitas kita, namun juga menjadi solusi nyata terhadap krisis sosial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Perkenalkan, nama saya Mufti Akbar.
NIM 2025-03-4396. Dalam pembahasan kali ini ada suatu pertanyaan yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Apakah ajaran Islam ideal dalam penafsiran Pancasila dalam bidang politik? Yuk kita bahas. Jangan lupa pantangin terus ya. Pertanyaan bahwasannya ajaran Islam itu merupakan penafsiran yang ideal Pancasila dalam bidang politik, sangat relevan dan dapat dibenarkan. Hal ini karena nilai-nilai utama dalam Pancasila seperti keadilan, musyawarah, persatuan, kemanusiaan memiliki kesesuaian yang kuat dengan ajaran Islam itu tersendiri. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, kenegaraan melalui prinsip moral dan etika yang universal. Oleh karena itu, ajaran Islam dapat menjadi sumber penyelenggaraan pemerintah Indonesia tanpa harus mengubah bentuk negara tersebut. Justru Islam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dengan nilai-nilai yang bersifat substantif dan aplikatif. Dan pembahasan berikutnya kita akan membahas Islamic worldview yang sangat penting. Ini sudut pandang yang sangat penting juga. Islamic worldview, konsep keadilan adalah pandangan Islam. Keadilan al-adl merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, jujur, bertanggung jawab kepada rakyat serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya dalam keadilan sosial. Pemerintah yang berorientasi dalam pada kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Islam menolak segala bentuk tirani, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Islamic worldview menawarkan sistem politik yang menekan moralitas pemimpin, kejujuran, birokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Contoh kasus permasalahan, ini contoh yang sangat real, yang sangat terjadi di kehidupan yang pemerintahan kita, yaitu menurut riset di Indonesia itu pemerintahannya itu sangat rawan korupsi, yaitu ada 80% pejabat itu semuanya terindikasi 80% korupsi. Makanya korupsi menjadi masalah yang serius dalam sistem pemerintahan Indonesia. Praktek ini bertentangan dengan nilai Pancasila dan juga sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan yang gulu, pengkhianat amanah yang diharamkan. Islam menegaskan bahwa pemimpin harus amanah, bertanggung jawab atas harta publik. Bukan banyak dalam perspektif Pancasila, korupsi melanggar keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip kerakyatan. Solusi menurut Islam worldview, penanaman nilai amanah dan takwa sejak dini, kepemimpinan berbasis moral bukan sekedar kekuasaan, penegak hukum yang adil tanpa tembang pilih. Dengan demikian, ajaran Islam mampu memberikan solusi konkret dan bermoral dalam mengatasi permasalahan politik modern, sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kesimpulannya, ajaran Islam memiliki konsep yang lengkap dan relevan untuk menafsirkan serta menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Melalui Islamic worldview, politik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, tanggung jawab demi kemaslahatan rakyat itu tersendiri. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam secara substansial, bukan simbolik, Indonesia dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, bermoral, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Tarul Rizal dari NIM 2025-03-3992. Di sini saya akan menanggapi pernyataan berikut. Pernyataan bahwa ajaran Islam merupakan penafsiran ideal Pancasila dalam bidang politik dapat diterima secara akademik dan normatif karena nilai-nilai pokok Pancasila sejatinya selaras dengan prinsip dalam dasar Islam, khususnya dalam aspek sebagai berikut: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Islam tidak hanya mengatur ibadah individual,
tetapi juga muamalat dan siasah dan tata negara. Oleh karena itu, Islam mampu menawarkan sistem pemerintahan yang komprehensif, bukan dalam bentuk negara teokratis sempit, melainkan negara berkeadilan yang berlandaskan moral ilahiyah. Dalam Islamic worldview, kekuasaan bukan milik manusia, melainkan amanah dari Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Surah An-Nisa ayat 58. Implikasi politik, jabatan negara bukan hak pribadi atau alat memperkaya diri, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan ukhrawi. Prinsip musyawarah, demokrasi substantif. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surah Asy-Syura ayat 38. Islam mengajarkan musyawarah substantif bukan sekedar voting mayoritas tanpa etika. Musyawarah harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Sebagai berikut, yaitu kejujuran, kompetensi. Ini sejalan dengan sila keempat Pancasila. Contoh masalah dan problem solving menurut Islam. Kasus seperti berikut: korupsi pejabat negara dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga rakyat miskin tidak sejahtera, kekayaan negara bocor, ketimpangan sosial meningkat. Analisis masalah Islamic perspektif. Dalam Islam, korupsi termasuk khianah atau pengkhianatan amanah, gulu, penggelapan harta publik. Waman yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, ia akan datang pada hari kiamat membawa hasil khianatnya. Problem solving menurut Islam. Pencegahan preventif. Seleksi pemimpin berdasarkan amanah dan kompetensi, bukan popularitas. Pendidikan akhlak politik, takwa, hisab akhirat. Transparansi sebagai kewajiban syar'i. Penindakan atau kuratif, hukuman tegas dan adil tanpa pandangan jabatan. Tidak boleh ada impunitas elit. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'at yadaha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum berlaku sesama bagi semua. Tujuan akhir maqasid syariah menjaga harta, menjaga keadilan sosial, mewujudkan kemakmuran rakyat. Nama saya Muhammad Hafiz Hizbullah dengan NIM 2025033711. Mengenai tanggapan untuk pernyataan tersebut, tentu saja saya sangat setuju. Pancasila merupakan pondasi yang bersifat abstrak atau umum. Dan hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari Insinyur Soekarno yang beliau menyatakan bahwasannya Pancasila itu sebagai dasar negara atau dasar falsafahnya negara, atau dalam bahasa Jerman Pancasila sebagai Weltanschauung yang artinya pandangan dunia. Karena sifat Pancasila yang sangat universal, oleh karena itu pada waktu itu penafsirannya seringkali ditarik-tarik atau penafsirannya seringkali bergonta-ganti oleh pemerintahan pada waktu itu. Jadi di setiap presiden itu penafsiran tentang Pancasila itu sering berubah-ubah lah istilahnya. Lalu bayangkan Pancasila itu bagaikan rumah yang dimana jika penghuninya baik maka rumahnya itu akan indah. Lalu mengapa Islam sangat cocok untuk menjadi penghuninya? Tentu saja kita sebagai umat muslim meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang paling sempurna di alam semesta ini. Dalil surat Al-Maidah ayat 50 yang Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun."
yang artinya dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Yang kedua, sebenarnya ajaran Islam itu sudah cukup mengajari siasat untuk berpolitik, begitupun cara menjadi seorang pemimpin. Dalil dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Makna politiknya, kekuasaan adalah amanah, bukan hadiah. Dan pemimpin wajib adil, bukan berpihak demi kepentingan pribadi atau golongan. Lalu ada dalil dari hadis, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maknanya, pemimpin itu tidak kebal hukum dan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Contoh masalah dan problem solving, seperti yang terjadi di negara kita, banyak yang kita lihat saat ini bahwasanya banyak pejabat itu yang bukan di bidangnya atau bukan ahlinya. Pemecah masalahnya, kalau menurut pandangan Islam, yang pertama, prinsip Islam jabatan sama dengan amanah, bukan hadiah. Dalilnya dari hadis riwayat Bukhari, Idza ussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan perkara-perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maksud dari hadis itu menunjukkan bahwasanya jika ada urusan atau urusan-urusan yang diserahkan kepada ahlinya, maka suatu negara itu akan hancur. Lalu langkah penyelesaiannya, yang pertama, evaluasi jabatan berbasis kompetensi. Jadi pejabat itu sebelum diangkat sehendaknya dievaluasi dulu. Lalu diberikannya hak kepada rakyat untuk menasihati para pemerintah atau istilahnya mengkritik pemerintah. Jika zalim dan membahayakan umat, maka sehendaknya pejabat itu diberhentikan secara konstitusional. Perkenalkan, nama saya Rofi Sormadani dengan NIM 2025-034198. Sebagai mahasiswa muslim yang menempuh pendidikan tinggi keagamaan Islam, saya berpendapat bahwa kita memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi secara aktif dan positif dalam mendukung Pancasila sebagai dasar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Secara teori, Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi negara yang memberikan arah dan landasan nilai dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak boleh hanya mengejar efisiensi atau keuntungan semata, tetapi juga harus menjaga etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut pandangan Islam sendiri, ilmu pengetahuan dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, Islam juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, dan menjaga akhlak Islamiyah. Pandangan ini tentunya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pengembangan teknologi menurut Islam tidak boleh merusak moral, tidak boleh merugikan manusia, dan memecah persatuan bangsa. Contoh yang bisa kita lihat pada saat ini adalah perkembangan teknologi digital dan media sosial. Di satu sisi, teknologi sangat membantu dalam pendidikan dan penyebaran dakwah Islam. Namun di sisi lain, banyak juga penyalahgunaan seperti tersebarannya hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten yang tidak mendidik. Maka disinilah peran mahasiswa muslim dibutuhkan, yaitu dengan menciptakan konten edukatif, dakwah yang moderat, dan juga inovasi teknologi yang beretika dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup,
Dengan menjadikan Pancasila dan Islamic worldview yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpikir, maka mahasiswa muslim dapat berperan sebagai agen perubahan, yang mana kita tidak hanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga memastikan perkembangan tersebut dapat membawa manfaat, menjaga nilai kemanusiaan, dan memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Barakallahu fikum. Nama Abdullah Al-Mubarak, NIM 2025, EP03, EP4, 214. Dalam sejarah perumusannya, sila ketuhanan yang Maha Esa dipahami para tokoh Islam sebagai konsep tauhid, bahwa Allah adalah sumber nilai, kebenaran, dan moral. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh berjalan tanpa etika, akhlak, dan tanggung jawab. Islam memandang manusia sebagai abdullah, hamba Allah yang taat, nilai wahyu, khalifatullah, pengelola bumi yang membawa kemaslahatan. Karena itu ketika kita mengembangkan iptek, orientasinya bukan hanya kemajuan material, tetapi juga keadilan, kemanusiaan, dan adab. Mahasiswa muslim sebagai subjek peradaban. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi KKM Islam, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pengarah nilai peradaban. Kontribusi kita meliputi mengintegrasikan iman, akhlak, dan menolak pemisah ilmu dari etika, memastikan riset berpihak pada kemaslahatan, dan menghidupkan nilai Pancasila melalui tauhid. Sila kedua dibaca dalam kerangka aqidah beradab, bukan humanisme sekuler, tapi kemanusiaan yang moral. Contoh kasus aktual: teknologi digital dan AI. Dalam perkembangan AI dan Big Data, mahasiswa muslim berperan untuk mengkritisi penyalahgunaan data, menolak algoritma yang diskriminatif, memastikan teknologi membawa keadilan sosial. Ini wujud amanah. Ini wujud amanah tauhid. Teknologi tidak tunduk pada kepentingan ekonomi semata, melainkan pada kejujuran dan tanggung jawab moral. D. Sains dan kelestarian lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, kita mendorong riset energi terbarukan, mengembangkan pertanian berkelanjutan, menolak eksploitasi alam yang merugikan masyarakat. Ilmu diarahkan pada kemaslahatan, bukan kerusakan. Pancasila sebagai dasar kemajuan iptek yang beradab. Ketika Pancasila dipahami dalam tauhid, ilmu berkembang tanpa kehilangan nilai. Teknologi maju tanpa mengabaikan martabat manusia. Kemajuan bangsa selaras dengan keadilan dan etika. Maka tugas mahasiswa muslim adalah menjaga agar tafsir Pancasila tidak menjauh dari nilai ketuhanan, mengawal moralitas dalam pengembangan iptek, menghadirkan Islam sebagai inspirasi peradaban, bukan rival negara. Islamic worldview, tauhid sebagai pusat nilai. Dalam pandangan dunia Islam, itu manusia bertemu pada tauhid. Allah adalah sumber kebenaran, nilai moral, dan tujuan hidup manusia. Artinya, ilmu tidak nilai, teknologi tidak berdiri sendiri. Keduanya harus iman, akhlak, dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sila ketuhanan Maha Esa, jika tidak dari Islamic worldview, bukan sekadar pengakuan religius yang umum, melainkan afirmasi tauhid yang menjiwai keadilan, kemanusiaan, kesatuan, dan kemajuan sosial. Jadi, dalam kacamata Islam, manusia adalah hamba Allah dan khalifah di bumi. Maka iptek bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebagai mahasiswa muslim, kita berikhtiar untuk memadukan iman, ilmu, dan akhlak dalam riset teknologi dan karya sosial. Yang begitu, perlu menyokong Pancasila sebagai dasar kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang berkeadilan, serta peradaban Indonesia yang beradab dan bertauhid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurindra Ilham Zaini dengan NIM 2025.03.4153.
Sebagai mahasiswa muslim yang menempuh pendidikan tinggi keagamaan Islam, saya melihat bahwa keberadaan kita memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah hingga keadilan menjadi fondasi agar pengembangan iptek di Indonesia tidak sekadar maju secara teknis, tetapi juga berakhlak, etis, dan membawa kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya, setiap pengetahuan dan teknologi yang kita pelajari harus diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, bukan yang merusak. Al-Quran juga memerintahkan kita untuk berpikir, meneliti, serta mengamati alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dengan demikian, mahasiswa muslim memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tetapi juga pengembangnya, selama sejalan dengan nilai tauhid dan syariat. Contoh kasus aktualnya dapat kita lihat dalam perkembangan teknologi finansial syariah seperti e-wallet syariah dan layanan perbankan digital berbasis akad yang halal. Banyak mahasiswa dan akademisi keislaman turut terlibat dalam pengembangan kajian fikih muamalah digital agar teknologi ini tetap sesuai prinsip syariah serta memberi solusi bagi masyarakat modern. Begitu juga pula dalam bidang pendidikan muncul aplikasi pembelajaran Al-Quran dan kajian Islam yang memudahkan masyarakat belajar dari mana saja. Ini yang menunjukkan bahwa nilai Pancasila dan ajaran Islam dapat berjalan seiring dalam mendorong inovasi yang bermanfaat. Sebagai mahasiswa muslim, kita harus membuktikan bahwa agama bukan penghalang modernitas, tetapi justru sumber inspirasi untuk menciptakan kemajuan yang beretika. Tugas kita bukan hanya belajar, tetapi mengembangkan gagasan, meneliti, serta berkontribusi nyata. Dan memadukan ilmu agama dan teknologi, kita dapat menjadi bagian dari generasi yang membawa Indonesia maju, beradab, dan diberkahi Allah. Nama saya Umar Al-Faruq, NIM 2025 034191. Indonesia sejak awal berdirinya telah mencita-citakan diri sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Cita ini tercermin jelas dalam konstitusi, khususnya pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, termasuk fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama. Jika ditinjau dari Islamic worldview, konsep negara kesejahteraan sejalan dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan umum. Dalam Islam, negara memiliki peran sebagai ra'in atau pengurus urusan rakyat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, iman adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan amanah moral dan spiritual. Program sosial seperti BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan sosial merupakan bentuk konkret pelaksanaan konsep tersebut. Dalam perspektif Islam, program ini sejalan dengan nilai ta'awun, tolong-menolong, dan keadilan sosial yang menempatkan negara sebagai fasilitator distribusi kesejahteraan agar tidak terjadi ketimpangan ekstrim antara kaya dan miskin. Contoh aktual dapat kita lihat saat pandemi COVID-19, di mana negara hadir melalui bantuan sosial dan layanan gratis. Dalam Islam worldview, kebijakan ini mencerminkan prinsip hifz an-nafs, menjaga jiwa. Salah satu tujuan utama maqasid syariah, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, juga menjaga hak dasar kehidupan warganya. Dengan demikian, cita Indonesia sebagai welfare state bukan hanya selaras dengan Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab,
dan berpihak kepada kaum lemah. Inilah titik temu antara konstitusi Indonesia dan Islamic worldview dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan bermartabat. Perkenalkan, nama saya Azkan Nasabi dengan NIM 2025.03.4219. Pernyataan bahwa cita Indonesia sebagai welfare state tercermin dalam konstitusinya menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai penjagaan keamanan tetapi juga bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 yang menegaskan peran negara dalam pengelolaan ekonomi, perlindungan fakir miskin, serta penyediaan layanan sosial. Jika ditinjau dari Islamic worldview, konsep welfare state sangat sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kesejahteraan bukan hanya tujuan ekonomi tetapi bagian dari maqasid asy-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Negara dalam Islam dipandang sebagai penanggung amanah yang wajib menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Islam juga menekankan bahwa kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini selaras dengan peran negara dalam mengatur ekonomi demi kemaslahatan rakyat. Contoh kasus aktual di Indonesia adalah program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai. Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Dari sudut pandang Islamic worldview, kebijakan ini mencerminkan nilai ta'awun atau saling tolong-menolong, serta tanggung jawab negara sebagai ra'in atau pengurus rakyatnya. Selain itu, pengembangan wakaf produktif untuk pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan penerapan nilai ekonomi Islam dalam konteks negara kesejahteraan modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cita Indonesia sebagai welfare state tidak bertentangan dengan Islamic worldview, bahkan memiliki titik temu yang kuat, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kaya dan miskin. Contoh aktual dapat kita lihat. Tidak tunduk pada kepentingan ekonomi semata, melainkan Emang mendung gitu. Cita-cita Si rajin dia sekarang. Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya, setiap pengetahuan dan teknologi yang kita pelajari